Baiklah sahabat, sekarang kita akan membahas tentang pikiran negatif dan teknik-teknik aplikatif cara mengatasinya. Apa itu pikiran negatif? Pikiran negatif adalah pikiran yang menghasilkan persepsi buruk, ancaman, ketakutan, atau penilaian merugikan terhadap diri sendiri, orang lain, atau masa depan, meskipun belum tentu sesuai kenyataan. Sederhananya, pikiran negatif adalah interpretasi yang membuat hati terasa berat, takut atau tidak tenang. Contoh pikiran negatif, saya pasti gagal. Dia pasti tidak suka saya. Saya tidak cukup baik. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Padahal itu belum tentu benar. Itu hanya isi pikiran. Penting dipahami. Pikiran negatif bukan kenyataan. Pikiran negatif hanyalah produk pikiran, bukan fakta. Contoh fakta. Atasan belum membalas pesan. Pikiran netral. Mungkin dia sibuk. Pikiran negatif. Dia kecewa dengan saya. Kenyataannya belum tentu demikian. Dari sudut pandang psikologi, pikiran negatif berasal dari mekanisme perlindungan otak. Otak manusia dirancang untuk mendeteksi bahaya, bukan untuk membuat kita selalu bahagia. Tujuan utamanya, bertahan hidup. Jadi otak selalu bertanya, apa yang bisa salah? Apa ancamannya? Apa risikonya? Ini disebut negativity bias. Kecenderungan otak fokus pada hal negatif untuk perlindungan. Penyebab utama pikiran negatif. Pertama, mekanisme perlindungan alami otak. Otak selalu mencari potensi bahaya. Ini normal. Contoh, lebih mudah memikirkan kemungkinan gagal daripada berhasil, karena otak ingin mempersiapkan Anda. Kedua, pengalaman masa lalu. Jika pernah mengalami kegagalan, penolakan, penghinaan, trauma, otak akan mencoba mencegah itu terulang, dengan cara menciptakan pikiran negatif sebagai peringatan. Ketiga, kebiasaan berpikir berulang. Semakin sering berpikir negatif, semakin kuat jalur sarafnya. Akhirnya menjadi otomatis tanpa disadari. Keempat, kelelahan mental dan fisik. Saat kurang tidur, stres, kelelahan, lapar, kemampuan otak mengontrol pikiran melemah. Pikiran negatif lebih mudah muncul. Kelima, kurangnya rasa aman dalam diri. Jika seseorang merasa tidak percaya diri, tidak aman, takut ditolak, pikiran negatif lebih sering muncul sebagai mekanisme antisipasi. Keenam, overthinking. Overthinking memperbesar kemungkinan buruk. Contoh, masalah kecil dipikirkan terus terasa besar, muncul pikiran negatif. Proses terbentuknya pikiran negatif, alur sederhana. Kejadian, interpretasi negatif, emosi negatif, pikiran negatif bertambah, menjadi kebiasaan. Contoh, pesan belum dibalas, mungkin dia marah, cemas, pasti saya salah, pikiran negatif bertambah. Fakta penting yang jarang diketahui, pikiran negatif bukan musuh. Ia adalah sistem alam, bukan kenyataan. Masalahnya bukan pikiran negatif. Muncul masalahnya adalah ketika kita percaya sepenuhnya pada pikiran itu. Perbedaan orang tenang versus orang yang sering overthinking. Orang tenang melihat pikiran negatif, tapi tidak mempercayainya. Sekarang kita masuk ke lapisan paling dalam. Ini bukan sekadar psikologi permukaan, tapi akar kesadaran itu sendiri. Asal terdalam pikiran negatif. Pikiran muncul bukan dari Anda, tapi dari sistem otomatis otak. Perhatikan baik-baik, Anda tidak pernah memesan pikiran negatif. Tiba-tiba muncul sendiri. Misal Anda sedang duduk tenang, lalu tiba-tiba muncul pikiran, bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi? Anda tidak mengundang pikiran itu. Ia muncul sendiri. Ini fakta pertama yang sangat penting. Dalam neuroscience, pikiran muncul dari sistem bernama Default Mode Network, DMN. DMN adalah sistem otak yang aktif saat Anda tidak fokus pada tugas luar. Tugasnya, mengingat masa lalu, membayangkan masa depan, mensimulasikan kemungkinan, menciptakan skenario, termasuk skenario negatif. Tujuannya sebenarnya baik untuk melindungi Anda, tapi efek sampingnya, overthinking dan pikiran negatif. Akar terdalam, mekanisme prediksi untuk bertahan hidup. Otak adalah mesin prediksi. Ia selalu bertanya, apa yang bisa salah? Apa yang harus diantisipasi? Karena selama jutaan tahun, manusia yang mengantisipasi bahaya lebih dulu lebih mungkin bertahan hidup. Jadi pikiran negatif adalah efek dari sistem perlindungan. Bukan kesalahan Anda, tapi ada lapisan yang lebih dalam lagi. Identifikasi. Masalah sebenarnya bukan pikiran negatif muncul. Masalahnya adalah Anda percaya bahwa pikiran itu adalah Anda, padahal tidak. Contoh langit, hamas kesadaran Anda. Awan huar pikiran, awan datang dan pergi.
Langit tetap. Anda adalah langit, bukan awan. Mengapa pikiran negatif terasa sangat kuat? Karena Anda secara tidak sadar melakukan ini. Pikiran muncul, Anda mempercayainya, Anda mengikutinya, Anda memberinya energi, akhirnya ia membesar. Jika tidak diberi perhatian, ia melemah. Fakta paling penting yang bisa membebaskan Anda tidak bisa menghentikan pikiran muncul. Tapi Anda bisa menghentikan memberi energi pada pikiran. Ini kuncinya. Cara menghentikan pikiran negatif sampai ke akar, teknik paling mendasar. Langkah 1, sadari pikiran itu muncul. Katakan dalam hati, ada pikiran negatif. Bukan, saya negatif, ini memutus identifikasi. Langkah 2, jangan dilawan, jangan diikuti. Biarkan saja, seperti awan lewat. Jika dilawan kuat, jika diikuti kuat, jika diamati lemah. Langkah 3, kembali ke saat ini. Fokus pada nafas tubuh, lingkungan sekitar. Ini membawa Anda keluar dari dunia pikiran, masuk ke dunia nyata. Pengamatan sederhana yang bisa Anda buktikan sekarang, duduk diam 30 detik, amati pikiran Anda. Anda akan melihat pikiran muncul sendiri, dan jika tidak diikuti ia pergi sendiri. Ini bukti bahwa pikiran bukan Anda. Kesimpulan inti terdalam, pikiran negatif muncul karena mekanisme perlindungan otak, sistem prediksi otomatis, kebiasaan neural. Tapi penderitaan muncul karena pada pikiran Anda. Kebebasan muncul ketika Anda menyadari bahwa Anda adalah pengamat, bukan pikiran. Berikut adalah teknik-teknik paling jitu dan praktis untuk mengatasi pikiran negatif, lengkap dengan cara aplikasi langsung dalam kehidupan nyata. Saya susun dari yang paling cepat hingga yang paling mendalam efeknya. 1. Teknik labeling, memutus identifikasi efek yang berbahasa detik. Tujuan, memisahkan diri Anda dari pikiran negatif. Cara aplikasi, saat muncul pikiran negatif seperti, saya pasti gagal. Jangan percaya, jangan dilawan. Cukup katakan dalam hati, ini hanya pikiran negatif. Atau, ini hanya aktivitas otak. Lalu diam 3 detik. Kenapa ini efektif? Otak berhenti menganggap pikiran itu sebagai kenyataan. Anda berpindah dari korban pengamat. Pikiran langsung melemah. 2. Teknik stop, memutus loop seketika, efek instan. Cara aplikasi. Saat pikiran negatif mulai berputar, katakan tegas dalam hati, stop. Lalu langsung lakukan tindakan fisik kecil. Berdiri, tarik napas, minum air, lihat sekitar. Kenapa efektif? Pikiran negatif butuh kontinuitas. Gangguan fisik memutus jalurnya. 3. Teknik tanya realitas, reality testing. Cara aplikasi. Saat muncul pikiran negatif, tanya gue apakah ini fakta atau hanya pikiran? Contoh, pikiran dia tidak suka saya, tanya, apakah dia benar-benar bilang begitu? Biasanya jawabannya tidak. Pikiran kehilangan kekuatan. Folie, teknik grounding, kembali ke saat ini. Cara aplikasi cepat, lihat sekitar lalu sebutkan 3 benda yang Anda lihat, 2 suara yang Anda dengar, 1 sensasi tubuh yang Anda rasakan. Contoh, saya melihat meja, dinding, tangan saya. Pikiran negatif langsung melemah. Kenapa? Karena pikiran negatif hidup di masa lalu dan masa depan, bukan di saat ini. Function teknik, nafas reset otak. Cara aplikasi, tarik napas perlahan 4 detik. Tahan 2 detik, hembuskan 6 detik. Ulangi 5 kali. Efek menenangkan sistem saraf, menurunkan aktivitas kecemasan. Pikiran negatif kehilangan bahan bakarnya. Tersiers, teknik observasi tanpa reaksi, sangat kuat. Ini teknik paling mendalam. Cara aplikasi, saat pikiran negatif muncul, jangan dilawan, jangan diikuti, amati saja. Seperti menonton awan lewat. Katakan, menarik ada pikiran negatif, lalu diam. Biasanya dalam 10-30 detik, pikiran melemah. Kenapa? Karena perhatian adalah bahan bakar pikiran. Tanpa reaksi ia mati. 7. Teknik pengalihan fokus ke tubuh. Cara aplikasi, fokuskan perhatian ke telapak kaki, nafas, sensasi tangan selama 20 hingga 30 detik. Ini memindahkan aktivitas dari pikiran ke kesadaran tubuh, loop pikiran terputus. 8. Teknik tuliskan dan keluarkan dari kepala jika pikiran sangat kuat. Ambil kertas, tulis semua pikiran negatif. Contoh, saya takut gagal. Setelah ditulis, otak berhenti memutar ulang, karena sudah disimpan. 9. Teknik aktivitas fisik cepat. Lakukan. Jalan 2-5 menit, peregangan, cuci muka. Gerakan tubuh mereset sistem saraf. Pikiran negatif melemah secara biologis. Cara aplikasi paling efektif dalam kehidupan nyata. Rekomendasi utama, gunakan urutan ini. Sadari, ini hanya pikiran. Tarik napas dalam, fokus ke tubuh. Orang overthinking, melihat pikiran negatif,
lalu tenggelam di dalamnya. Inti paling dalam yang perlu dipahami, Anda bukan pencipta pikiran secara sadar. Pikiran muncul secara otomatis, tapi Anda punya kendali untuk mengikuti pikiran atau mengamatinya dan membiarkannya lewat. Berikut adalah protokol darurat 60 detik menghentikan pikiran negatif. Dirancang agar bisa dilakukan di mana saja. Saat kerja, Di jalan, atau saat pikiran tiba-tiba menyerang. Ini bekerja karena memutus loop pikiran, menenangkan sistem saraf, dan mengembalikan kendali kesadaran dalam 1 menit. Inilah protokol pelatihan darurat 60 detik, detik 0 sampai 10 sadari dan beri label. Segera katakan dalam hati, ini hanya pikiran negatif. Ini bukan kenyataan, jangan dianalisis, jangan dilawan, hanya sadari, efek. Memutus identifikasi otomatis, detik 10 hingga 25 nafas riset cepat, tarik napas dalam lewat hidung. Hembuskan perlahan lewat mulut, ulangi 3 kali. Saat menghembuskan, bayangkan ketegangan keluar. Efek menenangkan sistem saraf secara biologis. Detik 25 hingga 40 alihkan ke tubuh. Fokus ke sensasi fisik. Rasakan telapak kaki, rasakan tangan, rasakan nafas, atau tekan jari tangan perlahan dan rasakan. Efek memindahkan aktivitas dari pikiran ke tubuh. Loop pikiran terputus. Detik 40 hingga 60, ambil kembali kendali. Katakan dalam hati, saya tidak harus mengikuti pikiran ini. Saya aman sekarang. Biarkan pikiran lewat, lalu lanjutkan aktivitas Anda. Jangan periksa kembali pikiran itu, biarkan pergi sendiri. Kenapa teknik ini sangat efektif? Karena pikiran negatif butuh 3 hal untuk bertahan. Perhatian, reaksi, identifikasi, teknik ini memutus ketiganya sekaligus. Tanpa bahan bakar pikiran melemah. Kapan digunakan? Gunakan segera saat tiba-tiba cemas, overthinking muncul, pikiran negatif menyerang. Emosi mulai tidak stabil. Semakin cepat digunakan, semakin mudah dihentikan. Prinsip emas yang harus diingat, Anda kira-kira bisa mencegah pikiran muncul, tapi Anda bisa mencegah pikiran menguasai Anda. Dalam 60 detik Anda sudah mengambil kembali kendali,